Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Julani dengan nomor induk mahasiswa 20.230.30.10 dari Prodi Keperawatan Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang menjadi bahan ajar mata kuliah agama Islam, yaitu tentang toleransi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toleransi didefinisikan sebagai sifat atau sikap dua kelompok yang berbeda kebudayaan yang saling berhubungan dengan penuh. Jika dihubungkan dalam toleransi beragama, maka memiliki makna bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalangi. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang sangat jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan jalan hidupnya serta agama yang dianutnya. Ada beberapa landasan teologis yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung pesan akhlak toleransi Islam, yaitu pertama, pengakuan pluralisme. Masyarakat pluralisme adalah suatu masyarakat yang terdapat koeksistensi lebih dari satu agama, pandangan hidup yang berada dalam hubungan konflik dan mendapat pengakuan oleh semua pihak terkait keberadaan inkompatibilitas fundamental di antara mereka. Yang kedua, kesatuan persaudaraan universal. Islam tidak pernah membatasi hubungan silaturahim pada saudara sesama seiman saja, tetapi juga silaturahim kepada saudara sesama manusia lintas agama, bahkan terhadap manusia yang tidak beragama. Begitu pula keadilan dan kebaikan Islam adalah sama dan merata untuk semua manusia. Kita wajib memuliakan manusia sebagaimana Sang Pencipta memuliakannya. 3. Etika dakwah persuasif. Secara rinci, prinsip dakwah Islam harus mencakup beberapa hal. Pertama, dakwah Islam adalah ajakan yang tujuannya dapat tercapai tanpa paksaan atau dalam kurung kebebasan. Kedua, dakwah Islam adalah ajakan untuk berpikir, berdebat, berargumen secara rasionalitas. Ketiga, objek dakwah Islam adalah semua manusia tanpa mengenal batasan atau bersifat universal. Islam memiliki prinsip dalam bertoleransi. Pertama, toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan teologis Islam. Kedua, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Ketiga, di dalam bertoleransi, kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara. Maka, Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yakni perilaku toleransi yang bersifat kompromistis dan nuansa sinkretis. Dalam kurun waktu 1990 sampai 2008 terdapat 6 kategori. Pertama, isu moral seperti isu-isu perjudian, minuman keras, narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi, dan juga porno aksi. Kedua, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Ketiga, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama. Keempat, isu terorisme,
yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keamanan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu. 5. Isu politik keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi atau kebudayaan barat atau asing lainnya. Keenam, meliputi isu subkultur keagamaan seperti santet, tenun, dan juga sebagainya. Penyebab intoleransi beragama. Ada beberapa hal yang menyebabkan intoleransi antar umat beragama, antara lain: pertama, paham keagamaan yang bersifat eksklusif dan munculnya fundamentalisme dalam agama. Kedua, kesenjangan sosial yang semakin terbuka lebar dan adanya ketidakadilan ekonomi. Ketiga, rekayasa kepentingan yang biasanya berkaitan dengan politik. Keempat, hegemoni mayoritas dan kekuasaan. Pada suatu daerah dan penduduk yang mayoritasnya memeluk agama tertentu, maka akan mempunyai potensi hegemoni mayoritas atau munculnya suatu superioritas terhadap kaum minoritas. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.